saya supaya bisa tidur cepat atau tapi hal yang saya lakukan itu ternyata tidak ampuh dan Kalau boleh tahu cara-cara apa yang kakak gunakan agar bisa tidur cepat? berhenti main HP kan itu kan salah satu penyebab yang pertama itu kak. Saya berhenti main HP ya, kalau saya ingin tidur ternyata saya masih kepikiran gitu. Saya tidak bisa tidur sampai kadang ternyata tidak ampuh gitu kak. Tetap ganggu ya? Iya. Kalau selain main HP, kakak ngapain lagi? Minum obat tidur. Minum obat ya? Apa ampuh? Ampuh atau enggak? Enggak. Enggak juga? Iya, saya kan pernah lihat itu di TikTok gitu kan, yang obat pil kecil itu untuk tidur. Dan kayak sekali makan satu biji itu langsung tidur. Ternyata di saya tuh nggak ampuh. Tetap ampuh ya? Iya, Kalau selain itu lagi ada apa? saja sih kak. Apa kakak pernah mencoba kayak mendengar lagu yang tenang agar bisa tidur? Ya justru, cuma saya kan tipe orang yang kalau tidur nggak suka ada hal suara gitu kak. Harus diam ya? Iya, iya. Kalau begitu, apakah mungkin ada penyebabnya kakak jadi susah tidur karena keseringan mengerjakan tugas tengah malam atau sering main scroll medsos tengah malam gitu? Mungkin dari seperti itu sih itu mungkin masalah awalnya itu kan kayak kerja tugas terus organisasi. Dari situ mungkin awalnya saya nggak bisa tidur kak. Dari organisasi terus Iya. ngerjain tugas. Iya. Kalau bisa mungkin kakak mencoba tidur dengan suara musik yang tenang, karena kebanyakan orang kan mencoba itu dan tidak berhasil. Mungkin bisa coba dan mungkin kalau bisa juga kakak mengerjakan tugasnya itu dijadwalkan, di plan, biar jadwal tidur kakak juga nggak berantakan. Jadi mungkin mulai plan kayak to-do list gitu. Mungkin ada masalah lagi yang tentang insomnia. Kalau kan tadi kakak bilang kayak buat dan waktu gitu kan, atur waktu. Sebelumnya saya tiap orang juga kayak dari mengatur apa sih, kayak kerja tugas tuh sesuai mood saya. Sesuai mood ya? Iya. Tapi kadang kalau tengah malam tuh mood saya tuh lebih gimana ya, lebih naik gitu kak. Apa sih saya itu kayak lebih cari lebih tengah malam tuh kayak apa, mood saya tuh lebih bagus gitu daripada kayak siang atau malam sebelum saya tidur gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu penyebab saya insomnia kak. Jadi mood untuk mengerjakan tugasnya lebih naik saat malam. Iya. Kalau misal kerjakan malam itu besoknya ada kelas pagi lagi, bagaimana kak? Apakah kakak tidak tidur lagi atau Tidak. Tidak ya? Saya lanjut tidur dulu kak. Saya ke kelas dulu, soalnya kan ada kelas pagi jam 7. Terus sampai jam 5 tuh kan kuliah. Saya habis pulang dari kuliah baru saya tidur. Habis itu saya bangun jam 10 malam. Itu saya gadang lagi biar sampai pagi. Jadi lebih banyak tidur di waktu pagi ya sama Iya. siang. Gitu ya kak. Kalau kakak nggak pernah gitu kayak tidur jam 10 malam atau jam 9 malam? Jadinya kak satu penyebab saya sudah coba kayak makan obat ini tidur kak, atau saya sudah kayak berhenti main HP sebelum tidur. Itu saya sudah coba, ternyata nggak Efektif ya? Iya itu. Mungkin kakak bisa mulai karena biasanya kan ada orang yang nggak cocok dengan obat tidur ya, takutnya juga malah jadi kecanduan obat tidur. Mungkin dengan mencoba wewangian gitu, wewangian di kamar kakak yang menenangkan. Kan kakak tidak suka mendengar lagu, suka suasana yang sunyi. Mungkin bisa dengan mencoba menghirup wewangian yang
jadi pikiran kakak bisa rileks. Gimana ya, pengen saya coba. Apakah selain itu ada lagi masalah yang ingin kakak ceritakan? Mungkin itu saja kak. Mungkin bagaimana saran kakak ke depannya saya mungkin bisa lebih efektif tidur itu. Sesuai yang saya bilang tadi, Kakak cara yang lain untuk selain cara lainnya. aroma gitu kak, atau wangi-wangian begitu. Saran saya sih kalau bisa kakak bisa mencapaikan diri kakak di pagi dan siang sampai sore. Nah, waktu malam itu kakak gunakan untuk istirahat. Jadi misal kakak tidak bisa tidur sampai pagi, mungkin bisa dicoba tahan sampai sore, lalu tidurnya sesudah mengerjakan semua hal. Kalau misalnya masih ada tugas yang belum diselesaikan, mungkin bisa diselesaikan besoknya, karena tubuh kita kan juga butuh istirahat ya kak. Jadi nggak boleh non-stop dikerja, apalagi kalau sampai malam, itu bisa bikin stres. Oh iya kak, saya juga lupa menyampaikan ini kan biasanya kan saya kayak sudah frustasi banget ya. Saya kadang kayak mengalihkan semua kebersihan gitu kak. Kayak kan saya tidak bisa tidur, saya kayak udah frustasi di situ. Saya kayak saya harus bersih di situ, mulai kayak capek gitu kak. Ya itu juga solusi yang bagus, mencapaikan diri dengan bersih-bersih. Misal kalau sudah harus waktunya tidur tapi kamu nggak bisa tidur, mungkin bisa bersih-bersih atau kegiatan yang bikin capek. Jadi tubuh kakak letih kan, lesu, jadi nggak bisa mengerjakan hal lain, jadi kakak istirahat. Kakak ada cerita yang ingin kakak cerita lain? Kalau menurut kakak nih, insya Allah ini ada hubungannya juga kak sama di bidang belajar gitu kak. Kayak kan sekarang kan gimana cara mengatur itu kan, kita kan sebagai mahasiswa ini kan nggak mungkin juga kita tidur gitu kan kak. Kan kerja, apalagi tugas-tugas begitu, kalau terbengkalai kan akibat tidur gitu. Jadi menurut kakak ini lebih mana lebih dipentingkan kesehatan tubuh kak, atau ini apa lagi namanya yang Pembelajaran? iya. Sebenarnya sih sama-sama penting. Maka dari itu saya sarankan kakak untuk membuat planning. Jadi agar jadwal kakak itu tidak bertabrakan. Kayak planning untuk membuat tugas yang lebih dekat deadline-nya. Jadi kakak kerjakan itu kisaran dari pagi sampai sore. Jadi untuk malamnya itu kakak istirahat. Jadi insomnia kakak agak berkurang. Saran saya sih lebih bagus kalau kakak membuat planning atau to-do list setiap hari agar seimbang kan kesehatan dengan pembelajaran kakak, jadi bagus semua. Jadi kalau obat tidur itu menurut kakak bagaimana? Kalau tidur sih menurut saya bagus. Memang kalau kecanduan kan kayak overdosis itu nggak bagus ya. Bagusnya itu dipakai di waktu-waktu yang sangat mendesak. Kalau nggak mendesak sekali masih bisa diatasi, itu mending jangan. Masih ada yang ingin kakak ceritakan? Masalah lain? Mungkin kalau masalahnya ada juga sih kak, kayak masalah belajar gitu. Boleh tahu masalah apa kak? Saya kan nilai, maksudnya kak, kan kita mau kuliah nih pasti gimana ya, sangat
kayak nilai gitu kan. Mereka kalau saya kan lagi mengulang nih kan kak, jadi saya kayak merasa kayak teman saya itu sudah BKP atau magang gitu, ya saya belum magang juga kak. Saya kayak di situ saya juga mulai frustasi, kok saya kayak beda sama orang lain gitu. Kakak merasa tertinggal gitu ya sama Iya kak, teman-teman. iya. Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau tertinggal begitu, cuma memang kadang merasa nggak enak ya. Iya, iya. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak apa-apa mengulang kan, apalagi karena ingin memperbaiki nilai. Lebih baik kan memperbaiki nilai, aku memperbaiki diri sebelum, daripada kakak mulai magang tapi kakak nggak paham tentang caranya. Gimana? Pembelajaran kakak nggak ada masuk, jadi kan sia-sia ya kalau kakak magangnya. Masih ada yang ingin kakak ceritakan? Jadi kak gimana solusinya biar saya bisa kayak saya nggak boleh insecure gitu kak, biar kayak saya bisa gimana sih menjaga pola pikir biar Kalau tidak terlalu, kan mungkin saya stres gara-gara itu juga kak. mungkin kakak lebih bisa berpikiran positif, kayak saya tertinggal karena saya masih harus memperbaiki diri lebih bagus, supaya